Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang SBMPTN UTBK tahun 2021. Baik teman-teman sekalian, waktu kita semakin dekat menuju tes UTBK, untuk itu hal yang lebih tepat kita lakukan adalah kita harus meningkatkan keterampilan untuk penyelesaian soal-soal. Pada video kali ini saya akan berikan bagaimana cara menyelesaikan soal UTBK untuk mapel ekonomi. Next. Oke, ini di video yang lalu ya, bahwasanya kita sudah tahu kisi-kisinya, dan sekarang adalah bagaimana kita meningkatkan keterampilan untuk menyelesaikan soal, khususnya yang di video ini adalah tentang mata pelajaran ekonomi, sehingga kita dapat skor yang tinggi. Oke, sudah kita ketahui bersama ya di video yang lalu, bahwasanya paling tidak teman-teman di UTBK besok, teman-teman 5 bab ini yang mudah-mudahan ini prediksi berdasarkan 10 tahun terakhir ya, yang kita harus kuasai cara menyelesaikan soal-soalnya, karena paling tidak itu sebagai cara atau usaha kita untuk menyiapkan diri ya, paling tidak untuk dapat skor tinggi. Nah, kita ketahui bahwasanya ekonomi itu sama dengan mapel lain, soalnya 20 dan waktunya mungkin 20 menit, dan tidak harus benar semuanya teman-teman, tetapi paling tidak kita punya angka aman, dan angka aman itu untuk jumlah skor soal yang benar paling tidak teman-teman 13 soal benar, itu mudah-mudahan sudah dapat angka aman sekitar 650 sampai 700. Jadi tidak harus 20 soal karena waktu kita terbatas. Untuk itu pilihlah soalnya benar-benar teman-teman kuasai, paling tidak di bab-bab ini masih ada waktu untuk kita kupas tuntas ya. Oke, next. Nah, ini adalah contoh soal beberapa yang nanti akan kita bahas ya. Nah, yang pertama ini tentang siklus akuntansi. Oke. Saldo aktiva lancar pada tahun 2018 adalah sebesar 100 juta, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 20%. Apabila modal pada tahun 2018 sebesar 50 juta dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 30 juta, maka pernyataan yang tepat adalah, ini adalah pilihan-pilihannya, dan tidak lama ya, paling tidak teman-teman tahu kita diminta untuk mencari pernyataan berdasarkan data. Maka yang pertama adalah kita inventarisasi dulu apa data yang disajikan di soal. Oke, yang pertama adalah kita bisa list aktiva lancar tahun 2015 kelihatan 100 juta. Kemudian aktiva lancar 2019 itu 120 juta. Dari mana angkanya? Karena di sini ada pernyataan bahwasanya tahun 2016 itu naik 20% dari 2018. Jadi 20% dari 100 juta sama dengan 120. Kemudian modal tahun 2018 ada 50 juta, dan modal pada 2019 adalah 80 juta, naik 30 juta dari tahun 2018. Oke, ini adalah data yang kita peroleh dari soal. Paling tidak di pilihan-pilihan opsi ini kan ada saldo utang ya, di mana-mana yang paling tepat pernyataan tentang saldo utang. Oke, langkah pertama adalah mencari hutang tahun 2018. Kita ketahui persamaan dasarnya adalah harta itu adalah utang plus modal. Sehingga kalau kita cari utang, ya harta dikurangi modal. Hartanya jelas di data 100 juta dikurangi modalnya 50 juta, maka diketahui utang tahun 2018 adalah 50 juta. Langkah kedua adalah mencari hutang tahun 2019 dengan cara yang sama ya, langsung ini utang dan harta kurang modal. Harta tahun 2019 itu 120 juta dikurangi modalnya itu 80 juta, sehingga ketemu utangnya 40 juta. Maka kita bisa ketahui langkah 3 adalah mencari persentase hutang. Ya, oke, persentase hutang adalah utang tahun 2019 dikurangi utang tahun 2018 dibagi utang tahun 2018 dikalikan 100%. Maka bisa disimpulkan di sini adalah sekitar 40 juta dibagi 60 juta dibagi 50 juta kali 100%, minus 10 juta dibagi 50 juta kali 100 ketemu minus 20 juta. Jelas ini ya. Nah, tanda minus berarti terjadi penurunan. Makanya pernyataan yang tepat adalah ada di jawaban opsi B. Saldo utang pada 2019 mengalami penurunan sebesar 20%. Ini jawabannya. Bisa diikuti ya, caranya cukup simpel, yang penting kita tahu data, yang kemudian kita cari apa yang diminta di soal, dan kita masukkan data itu menjadi sebuah persamaan yang menghasilkan jawaban. Next, ini kasus kedua tentang psikologi suka. Salonina melakukan pembayaran gaji setiap Sabtu untuk 6 hari kerja. Jika gaji terakhir dibayar pada tanggal 28 Desember 2018 dan di perusahaan tersebut terdapat 15 karyawan dengan upah harian 100.000. Pada akhir tahun jurnal penyusunnya adalah, oke.
kita tidak perlu membaca ini, tapi paling tidak di sini kan kelihatan kita paling tidak harus tahu beban gaji kredit dan utang gaji debit atau kredit ya. Maka langsung di sini pembahasannya adalah kita data dulu yang ada di soal itu muncul data apa saja. Pertama jumlah karyawan 15, betul ya. Upah 100.000 per hari, betul. Jumlah hari gaji terutang, nah, hati-hati ini terutang ya. Di sini di soal itu terakhir gaji tanggal 20 sehingga ada selisih 2 hari. Ya. Kemudian ditanya jurnal penyelesaiannya bagaimana. Oke, nah penyelesaiannya adalah kita ke persamaan normalnya utang gaji sama dengan jumlah karyawan kali upah kali jumlah hari. Maka utang gaji 15 kali 100 itu kalikan 2, ketemu utang gajinya adalah 3 juta. Maka pada akhir tahun jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji debit, ingat ya, beban gaji debitnya 3 juta dan utang gaji kreditnya 3 juta. Jadi kalau beban gaji itu debit, kalau kemudian utang gajinya itu adalah kredit, angka nominalnya adalah 3 juta, maka jawaban yang benar adalah D. Beban gaji debit 3 juta dan utang gaji kreditnya 3 juta. Bisa ditangkap ya, mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Next, di kasus ketiga ya. Perusahaan Makmur Sentosa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang advertising. Tanggal 1 September 2018, perusahaan menerima pembayaran atas pemasangan iklan dari Bapak Santoso sebesar 2.400.000. Pembayaran tersebut untuk memasang iklan sebanyak 12 kali. Saat membuat laporan keuangan di akhir tahun, staf keuangan belum membuat penyesuaian atas transaksi tersebut. Ingat, ini ada kata kunci ya, belum membuat penyesuaian atas transaksi tersebut. Maka yang tercatat dalam laporan pembaca adalah ya, apakah A, B, C, atau D ya. Nanti kita analisa ya satu-satu mana yang kira-kira lebih tepat bisa menjawab yang ditanyakan oleh soal. Oke. Nah, ini sebuah apa itu konsepnya harus kita kuasai. Laporan keuangan neraca adalah laporan yang mencatat nilai aktiva perusahaan sama dengan nilai pasifa perusahaan. Penting ini ya. Nilai pasifa tersebut adalah jumlah dari utang dan modal akhir suatu perusahaan, sedangkan jurnal penyesuaian dibuat sebelum penyusunan laporan keuangan. Ulangi lagi ya, jurnal penyesuaian itu dibuat sebelum penyusunan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk melihat nilai sebenarnya dari akun real dan akun nominal pada perusahaan di akhir tahun. Ini penting sekali, konsep ini untuk dipegang. Nah, konsep berikutnya, dalam penyusunan laporan keuangan neraca, yang dibutuhkan adalah nilai dari akun real ya, yaitu akun harta, utang, dan modal. Berdasarkan soal tersebut di atas ini ya, oke. Akuntan perusahaan belum menyesuaikan atas transaksi iklan dibayar di muka atau harta sama dengan akun yang dibayarkan tanggal 1 September 2018 sehingga akan berdampak pada pencatatan nilai akun iklan dibayar di muka yang terlalu besar dibanding laporan keuangan neraca. Sehingga jawaban paling tepat adalah B. Nilai iklan dibayar di muka terlalu besar karena tadi dia belum membuat penyesuaian atas transaksi tersebut. Ini kasus ketika mudah-mudahan juga bisa ditangkap dengan sederhana. Next, kita ke kasus keempat ya. Nah, ya. Penyatatan akuntansi metode perpetual untuk transaksi retur pembelian secara kredit, hati-hati ya, transaksi retur pembelian secara kredit senilai 75.000 adalah, ini adalah cara-cara pencatatannya, ada retur pembelian 75.000, kemudian ada utang dagang 75.000, dan seterusnya. Ini A, B, C, D, E. Kita analisa satu-satu ya, oke. Ini konsep yang perlu kita pegang. Pencatatan akuntansi metode perpetual adalah sistem pencatatan di mana perusahaan dagang mencatat secara fisik barang dagang yang masuk dan barang dagang yang keluar, sehingga akan terlihat stok barang dagang di awal dan di akhir tahun. Oke. Jadi dari konsep yang kita pegang ini, pencatatan akuntansi metode perpetual untuk transaksi retur pembelian secara kredit, ini tadi ya, retur pembelian secara kredit senilai 75.000 adalah sebagai berikut. Nah, ini konsep yang kita pakai. Utang dagang 75.000 dan persediaan barang dagang juga 75.000. Sehingga jawaban yang tepat adalah C ya. Utang dagang 75.000 dan persediaan barang dagang 75.000. Oke, next. Di kasus kelima ya. Dari hasil perhitungan stok opening perusahaan di gudang diperoleh nilai persediaan sebesar 25 juta. Dan dari nilai tersebut ternyata ada barang konsinyasi senilai 2 juta. Oke, ini kata kuncinya. Kemudian terdapat pembelian persediaan dengan FOB shipping point yang belum tiba di gudang perusahaan sebesar 7.500 dan penjualan dengan FOB destination point
yang belum sampai di gudang pembeli sebesar 2 juta. Berdasarkan data tersebut, nilai persediaan harus dilaporkan pada posisi keuangan. Ini ya, diperhatikan yang diminta adalah pada posisi keuangan adalah oke, kita diminta berapa nominalnya. Nanti kita cari ya. Oke, ini pembahasannya. Nah, untuk penjelasan tata aturan FOB sudah ada di atas ya aturannya ini ya. Maka perhitungan stok optimum sebagai berikut. Persediaan 25 juta, biaya konsinyasi ini dia tadi ada pernyataan di soal senilai 2 juta, kita dalam kurungan ini nanti menjadi pengurang. Pembelian yang masih di perjalanan 1.500.000 dan penjualan yang belum diterima belangkan 2 juta. 25 ditambah 1,5 tambah 2 juta ketemu 28,5, kemudian dikurangi barang konsinyasi 2 juta tinggal 26,5. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Baik teman-teman, itu sekilas bagaimana strategi menyelesaikan soal ekonomi, dan pada video berikutnya akan saya upayakan untuk bisa men-share lagi contoh-contoh soal, cara-cara penyelesaian yang efektif dan cepat supaya teman-teman bisa fokus dan dapat skor tinggi khususnya di mapel ekonomi. Untuk itu ikuti video berikutnya dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai ketemu teman-teman. Bismillah, insya Allah sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.